Pada waktu tampil, hari itu juga saya langsung nangis. Kenapa? Baju yang dipakai itu baju seragam sekolah. Halo pemirsa, jumpa lagi sama saya Ari Lestari dalam program podcast Banyuwangi Net TV, yaitu Ngopi, ngobrol yang pasti-pasti. Dan yang pasti sekarang yang lagi viral di Banyuwangi adalah Farel Prayoga. Tahu kan? Penyanyi cilik yang lagi viral nih, namanya kemana-mana, di TikTok ada, di YouTube ada, Instagram ada. Nah, kira-kira siapa sih Farel ini? Kenapa kok jadi booming sekali? Lalu banyak sekali pro kontra yang menemani perjalanan Farel ini ya, seperti komentar-komentar netizen, komentar-komentar bahkan dari pemerintah setempat yang mengenai pendidikannya. Nah, sekarang saya sudah ditemani dengan sosok yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikannya Farel, yaitu Ibu Ambarwati. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih loh Bu sudah memenuhi undangan kita di podcast ini. Ibu sekarang kesibukannya apa? Saya kepala sekolah SD Negeri 2 Kepundungan. Pas banget Farel sekolah di sana. Ya. Saya bertugas di SD Kepundungan 2 itu per tanggal 30 Juni. 30. Baru saja. Baru saja. Iya. Itu pertama kali saya masuk di SD itu kan sudah diberitahu sama guru-guru itu, Bu, di sini nih ada penyanyi cilik yang terkenal. Nah, masa iya, saya kan bilang gitu. Namanya siapa, Farel? Coba panggil ke sini. Nah, saya panggil, akhirnya saya akrab juga. Saya suruh nyanyi juga mau. Ternyata suaranya bagus. Ibu taunya pertama kali Farel viral itu berarti dari guru-guru atau Ibu pernah lihat langsung di sosmed seperti itu, Bu? Oh begini, pada waktu Farel itu mau berangkat ke Jakarta, itu ibunya telepon. Isinya telepon itu izin sama saya bahwa Farel itu diundang Bapak Jokowi ya untuk mengisi acara di Istana Merdeka. Saya kaget juga. Benar seperti itu, Bu? Iya. Coba kalau memang benar, tolong undangannya itu dikirim ke saya. Dikirim itu undangannya dikirim. Terus ibunya Farel, gimana Bu? Boleh apa tidak? Saya sebagai kepala sekolah kan terkejut. Ya tentu saja boleh. Karena apa? Ya mungkinlah yang namanya orang desa dipanggil orang nomor 1 di Indonesia itu kan suatu anugerah dan kebanggaan, mukjizat yang luar biasa. Akhirnya saya izinkan. Itu kebetulan pada tanggal 17 nanti sebetulnya Farel ini mau ngisi acara di Desa Kepundungan dalam rangka apa itu namanya? Kemerdekaan itu ada upacara se-Desa Kepundungan. Sebetulnya Farel itu suruh ngisi nyanyi di situ. Karena berbenturan dengan ada undangan di Istana Negara, saya izinkan berangkat ke Jakarta. Gas lah Bu ya. Gimana? Gas aja langsung. Tak gas. Makanya kan, ya Bu, berangkat aja. Berarti Ibu mengizinkan? Ya saya izinkan, saya gitu. Saya telepon ke panitia HUTRI Desa Kepundungan. Langsung hari itu juga. Gimana Bu? Gitu. Mohon maaf ya Pak, untuk acara besok jadwalnya Farel di-cancel saja. Setelah itu saya hari Selasa kan ke Banyuwangi, ada rapat kepala sekolah di situ. HP saya ada WA masuk, Farel sudah di bandara. Wis jeduk hati saya ini ya. Bingung, air mata mau keluar, tampet wis saya ndak tahu lah gimana ya. HP saya kok bunyi terus, itu ada apa saya gitu. Ternyata Farel sudah pulang. Belum, ya masih tampil di istana, tampil tuh guru-guru semua. Jadi itu saya bingung, coba dilihat lah itu teman-teman guru tuh lihatnya itu di apa itu? Streaming TV ya, itu di situ. Nah, pada waktu tampil hari itu juga saya langsung nangis. Kenapa? Baju yang dipakai itu baju seragam sekolah.
Saya kalau ingat itu, gimana kalau nangis lagi ini ya? Nggak apa-apa, kan itu suatu wujud kebanggaan ibu. Ya itu yang gitu. dipakai pada waktu nyanyi di Istana Negara itu baju alma mater SD 2 Kepundungan. Akhirnya Dewan Guru dan anak-anak yang mengikuti lomba senam saya abaikan. Saya sudah tidak melihat lomba senam itu karena HP itu bunyi terus. Fokus dulu Bu ya. Fokus sama Farel, suruh ngirim data dan lain-lain. Nah, setelah pengumuman, alhamdulillah masih dapat juara 3 untuk SD saya lomba senam TikTok itu. Berarti sempat teralihkan Bu ya perhatiannya karena sangat antusias melihat anak didiknya tampil di Istana Negara di hadapan Bapak Presiden. Betul. Berarti ketika Farel itu tampil di Istana Negara, Ibu kan gupuh ini istilahnya Gupuh. gupuh. Sempat nobar juga nggak Bu mereka Bu? Kalau untuk siswa yang kelas 4, 5, 6 setelah upacara kan dibawa pulang sama orang tuanya. Tinggal guru-guru sama yang ikut senam itu aja. Sama warga sedesa Kepundungan rame pada waktu itu. Bangga banget ya berarti mereka kepada Farel ini Bu ya. Aduh. Bangga sampai hampir berapa hari itu guru-guru nggak bisa tidur itu gara-gara anak didiknya viral. Nah, kalau Farel ini Bu, anaknya itu kalau di sekolah itu termasuk siswa yang yang aktif atau dia tuh pendiam Bu kalau di sekolah Bu? Oh, Farel itu kalau di sekolah walaupun saya baru mengamati kurang lebih 2 bulan ya. Farel itu anaknya aktif sekali. Dia itu bukan pendiam, dia itu memang berani, dia itu disuruh apa saja dia itu mau. Pada waktu akreditasi itu yang diwawancara oleh tim asesor. Nah, itu saya ngambil Farel. Mengajukan Farel karena SD sini apa prestasinya Bu? Nah, kebetulan saya kan punya anak prestasi, akhirnya langsung pakai pakai proyektor saya tampilkan itu Farel. Hubungannya dia dengan teman-temannya itu gimana Bu? Dia termasuk anak yang banyak temannya atau yang bagaimana Bu? Farel ini Bu? Farel ini alhamdulillah ya, teman-temannya itu semua pada suka karena Farel sendiri orangnya bukan orang yang pendiam, dia orang yang proaktif dan tidak milih-milih teman. Gampang akrab ya. Gampang akrab, apalagi kalau habis dapat job katakanlah ya, dapat job, itu pasti besoknya itu teman-teman satu kelas itu ditraktir sudah. Tapi setelah Farel viral ini, setelah diundang ke sana kemari, pernah bertemu lagi nggak Bu sama Farel? Ketemu. Masih Kan ketemu? hari Jumat kemarin datang dia. Apa yang Ibu sampaikan kepada Farel waktu itu Bu? Ini saya ngomong apa adanya ya. Itu hari Kamis itu di sekolah itu sudah full, banyak tamu, sangat banyak sekali. Tamu dari luar atau? Dari luar, ada yang dari media, pokoknya bermacam-macam lah ya. Bahkan hari Kamis itu saya sempat diminta keterangan itu pakai kaos olahraga saya itu. Habis main volley. Jadi wajah saya itu gilap-gilap bagaimana gitu ya. Gilap-gilap bagaimana itu. Nah, setelah itu dengar bahwa Farel Jumat datang. Saya siapkan pentas itu saya siapkan. Sewa terot, pentas saya siapkan, malam Jumat saya sampai jam 1 malam di sekolahan itu. Bikin pentas. Nah, itu berita awal Farel katanya datang habis Jumatan. Ternyata jam 10. Waduh, ayo semua sudah saya Gupuh, berarti tambah gupuh. gupuh suguh. Kita mau kedatangan, padahal yang datang itu kan anak didik kita. Anak didik sendiri Tapi padahal. rasanya seperti pejabat apa yang mau datang. Jadi semua saya siapkan. Syukur alhamdulillah pentas juga bagus, semua berjalan dengan lancar. Nah, pada waktu itu saya dikasih kesempatan untuk berbicara di atas pentas. Nah, sebelum Farel itu masuk ke tempat yang sudah saya sediakan, itu saya ganti dulu toleknya, itu saya ganti dulu. Iya, Nah, saya musyawarah dengan guru-guru, semua harus dimusyawarahkan dengan dewan guru sebagai tanda ucapan terima kasih. Anak saya yang sudah dipanggil ke Istana Negara, apa yang sekolah kira-kira berikan biar bisa selamanya dikenang.
Kalau bunga ya seperti itu, selesai ya sudah. Saya ingat lagi dengan songkok itu, apa itu namanya itu? Udeng tolek ya, toleknya Banyuwangi. Nah, akhirnya guru-guru saya suruh nyari tolek sama syal. Hari Jumat pas Farel datang, itu Bu Camat yang saya suruh ngalungkan syalnya, saya songkoknya. Tapi pada waktu makaikan udeng tolek, air mata saya tidak bisa dibendung. Itu puluhan warga, jangan puluhan, ribuan mungkin datang di halaman SD Kepundungan 2. Saya ikut merasakan bahwa wah Farel ini ternyata dampaknya besar juga ya Bu ya terhadap warga desa, terhadap antusiasme warga juga. Ternyata ada cerita tersendiri dari Ibu Ambarwati nih yang sampai meneteskan air mata ketika itu gara-gara yang dipakai di Istana Negara, yaitu baju alma mater. Sampai sekarang kalau cerita itu mungkin saya mau nangis lagi gitu loh. Terharu karena warna bajunya pun sudah agak kusam kan. Kelas 6 kan sudah beberapa bulan lagi sudah lulus, makanya kan bajunya sudah apa ya, sudah bulak. Itu rencana saya itu nanti kalau diperbolehkan baju yang dipakai Farel di Istana Negara itu nanti kalau sudah lolos mau saya abadikan di sekolah. Oh, wah itu bisa lah ya dibicarakan nanti sama pihak sekolah, sama pihak keluarga juga. Iya. Nah Bu, ini kan Farel ini Bu ya, fenomenanya kan kemana-mana nih Bu. Ya. Di TikTok, kemudian di Instagram, kemudian di televisi itu juga seliweran Bu, trending di mana-mana. Betul. Nah kemudian dari fenomena ini Bu, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa akan selalu ada namanya pro sama kontra. Betul. Iya kan? Betul. Bahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri, informasi yang kami dengar, mereka juga ikut memberikan komentar. Katanya jadwal sekolah Farel ini jadi berantakan dan Kepala Dinas Pendidikan itu berkomentar akan memberikan sanksi tegas kepada manajemen yang katanya diduga menelantarkan pendidikan. Nah, itu benar apa tidak Bu? Tanggapannya gimana? Gini ya, kalau masalah pro dan kontra pasti ada. Itu pada waktu Farel datang hari Jumat, itu saya juga bingung. Bu, saya mau diundang lagi ke Jakarta. Saya pada waktu itu bingung karena saya punya atasan ya. Saya sebagai kepala sekolah, atasan saya adalah Korwil. Nah, setelah Korwil kan kepala dinas. Nah, saya bingung kemana dulu saya harus melangkah. Nah, kebetulan mungkin sudah nyambung antara saya dan Pak Ratno, itu pikirannya sudah klop. Saya pada waktu itu jam 2:30 hari Senin, nah, itu baru nyampe rumah, Pak Ratno telepon. Saya angkat, saya Bapak Suratno. Waduh, saya minta maaf karena saya belum nyimpen nomornya. Saya minta maaf Pak, mohon maaf, memang saya ini hari ini mau hubungin jenengan terkait dengan anak saya Farel. Nah, saya sudah sharing sama Pak Ratno, saya kasih waktu memang 1 minggu. 1 minggu berjalan ini, hari Senin besok tanggal 29 Farel sudah masuk sekolah. Dan manajernya juga sudah saya tegaskan, kalau yang ngundang itu bukan katakanlah pejabat atau instansi, jangan dilayani. Gitu, karena Farel itu kan masih kecil, di samping untuk menjaga kesehatan, pendidikannya juga penting. Nah, untuk itu Pak David itu kan sudah ke rumah saya ngomong-ngomong masalah itu. Pak David itu siapa Bu? Pak David itu dari Safari Record. Dari manajemennya Farel Bu? Iya. Nah, ini selama 1 minggu mulai hari Senin kemarin untuk belajarnya Farel itu saya pakai daring. Kebetulan dari pihak Pak Davidnya itu dari Safari Record juga menyediakan guru pendamping. Jadi ada guru privatnya Bu? Ada. Kemarin hari Selasa sempat Zoom di sekolah ya. Itu nanti katakanlah di sekolah nanti pelajarannya apa, langsung di-share lewat grup, dibuka, jadi gurunya yang
ngajari di sana. Berarti ada pendampingnya. Untuk saat ini antara karirnya dia sama pendidikannya dia harus tetap Masih seimbang ya, Bu, ya? seimbang, iya. Karena saya sendiri juga takut ya, yang namanya anak kecil, pendidikan itu tetap nomor satu. Betul sekali. Saya sudah pesen dengan Farel, walaupun di Jakarta tetap kontak dengan saya. Saya akan bilang gitu. Kamu boleh terpopuler seluruh Indonesia boleh, tapi pendidikan harus nomor satu sesuai dengan pesannya Pak Jokowi. Itu Ibu sampaikan langsung ke Farel. Langsung. Apa? Kelas 6. Kelas 6. Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya. Iya, siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya, ya. Ya ini Bu, semenjak dia viral, dia kan baru menginjak kelas 6 Bu ya, kalau tidak salah. Betul. Nah, informasi yang kami terima itu Bu, Farel mulai dari naik sekolah sampai sekarang itu masih belum mengikuti kelas 1 pun. Salah itu. Oh, salah. Monggo, saya Bu, monggo, yang monggo. tahu kan saya. Monggo. Enggak boleh seperti itu. Saya kan Farel taunya- itu tidak masuk ya hari Selasa tanggal 16 Agustus. Soalnya berita Bu, saya baca berita itu Farel katanya mulai dari masuk kelas 6 itu sampai sekarang itu masih belum mengikuti kelas sama sekali, informasinya gitu. Bukan, itu hoax. Ya, itu Alhamdulillah, nggak hoax, benar. nggak benar. Buktinya pada waktu saya akreditasi, dia diwawancara ada. Kalau saya sebagai kepala sekolah tiap hari harus ikut piket. Nah itu Farel datang mesti. Farel datang langsung. Kan rumahnya itu kalau dari arah sini itu selatannya sekolahan. Oh, deket sama sekolah Bu. Kurang lebih 1 kilo mungkin tidak ada ya. Nah itu, Mas Farel saya gitu. Kok capek banget tadi malam dapat job saya gitu. Iya Bu, nggak ngantuk, enggak. Dia tetap masuk sekolah. Itu dia nggak masuk ya kemarin tanggal 16 itu. Berarti ya pemirsa, ini berita yang beredar ini yang saya terima itu ternyata salah. Ternyata Farel itu masih tetap mengikuti pelajaran dan nggak masuk itu nggak setiap hari Bu, ya, hanya beberapa kali saja. Jadi jangan mudah terbawa hoax ya. Betul. Soalnya saya sempat kaget Bu, katanya kan informasinya dia loh masih belum sekolah. Lah masa sih? Ya udah kita undang aja kepala sekolahnya, kita konfirmasi langsung. Ternyata kan kita dapat jawabannya ternyata Iya. itu hoax gitu. Nah Bu, terkait undangan tadi kan kalau bukan dari instansi atau dari pemerintahan itu jangan diterima jobnya. Yang artinya berarti kalau misalkan yang undang secara individu itu berarti di skip dulu Bu ya jadwalnya. Ini maksud saya bukan diterima itu lihat situasi dan kondisi. Kalau orang-orang yang punya hajat katakanlah ya, Betul. itu kalau ngundang Farel itu jangan jam pas sekolah. Hari Sabtu malam kan malam minggu atau malam hari nggak masalah. Yang penting jangan pas jam sekolah. Jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu pelajaran. Kalau undangan kan undangan banyak Bu dia. Banyak. Apakah setiap undangan yang diterima sama Farel itu selalu larinya ke pihak sekolah dulu atau gimana Bu? Undangan itu larinya ke manajer dulu. Mm-mm. Setelah itu baru konfirmasi dengan saya. Oh, selalu kepala berarti, sekolahnya. Bu, ya? Selalu. Berarti tidak ujuk-ujuk langsung. Enggak toh, Berarti enggak harus seperti tetap itu. sowan, Bu, ya? Sowan, dia menghargai orang tua. Ini kan Farel saat ini berprestasi di bidang tarik suara. Dan kalau kita ngomongin masalah pendidikan, apakah nantinya Bu prestasi yang didapat Farel saat ini di bidang tarik suara itu bisa menjadi bekal nantinya untuk dia mendapatkan beasiswa? Saya kira bisa. Saya kira itu untuk tarik suara itu bisa. Dan saya juga berpesan walaupun nanti dia itu dapat beasiswa ke sekolah yang lebih tinggi dari SD kan ke SMP, itu pelajarannya jangan sampai terlalu menurun. Jangan sampai down Bu ya. Jangan sampai down seperti itu. Ini sudah banyak SMP yang telepon saya, masukkan di SMP saya Bu, SMP ini. Nanti dulu saya bilang gitu, tergantung Farel milih SMP yang mana. Kalau untuk masalah untuk ke SMP nanti itu tergantung anaknya. Oke. Mungkin cari yang terdekat dengan rumah atau bagaimana, saya juga nggak ngerti seperti itu. Yang penting arahan saya harus tetap sekolah. Sekarang kan Farel itu tadi yang berkali-kali saya bilang dia terkenal di mana-mana, saudara-saudara bahkan orang dari luar Banyuwangi pun mungkin ada yang
ingin ketemu nih, aku pengen ketemu Farel. Nah misal nih Bu, pada suatu ketika Farel sudah masuk ke sekolah, kemudian ada rombongan dari suatu daerah ingin ketemu sama Farel, gimana? Ibu izinin nggak? Saya izinkan. Yang penting punya dampak yang positif. Tapi kalau di sekolahan, Iya betul. saya dan Dewan Guru tetap harus mendampingi. Tidak saya biarkan serta-merta seperti itu. Siapa tahu anaknya orang nanti dicuwil kan rugi kan Iya. gitu. Yang namanya orang kan tidak tahu kita tujuannya apa datang. itu. Dijamil-jamil biasanya Bu, dicubit-cubit tuh Bu. dicubit-cubit. Berarti Gemes gitu ya. Meskipun ketika masih jam pelajaran itu diizinkan Bu, atau nanti dulu. Ya nanti setelah istirahat gitu. Nanti kalau jam pelajaran saya perbolehkan kan mengganggu anak-anak yang lain. Betul. Nanti kalau waktu jam istirahat. Nanti banyak yang iri dengki, nanti takutnya ada yang enak banget jadi artis ya, dapat perlakuan khusus gitu ya, cemburu Nggak sosial. sama nanti sama yang anak-anak yang lain sama. Oke. Berarti ini untuk pemirsa yang ingin ketemu sama Farel ketika di sekolah nanti boleh diizinkan asalkan ada tujuan yang jelas dan di luar jam pelajaran ya Bu. Ya, betul. Bisa di jam istirahat atau di jam pulang sekolah gitu. Jadi tidak akan ada larangan dan tidak ada perlakuan khusus nanti Bu ya dari sekolah. Mungkin ada nanti penjagaan tersendiri gitu Bu untuk Farel? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ini mengingat dia kan pro kontra tadi Bu. Apalagi yang dikomentari ini anak sekecil itu Bu. Kan komentarnya saya juga mengikuti beritanya Farel itu, saya mengikuti di TikTok kebetulan. Komentarnya banyak yang bilang gini. Farel itu lo masih kecil kok nyanyiin lagu dewasa. Orang Ini kan dewasa. muatannya kan muatan Betul, kisah cinta orang betul, dewasa kayak gitu Bu ya. betul. Kan kalau Farel itu kan masih kecil. Kalau kita dihujat kayak gitu, oke, kita masih bisa menyaring. Nah, kalau untuk anak sekecil itu, nah itu Ibu gimana Bu tanggapannya? Ada kekhawatiran tidak Bu untuk Farel? Ada, otomatis ada. Ini kan sudah ngomong-ngomong sama Safari. Saya kan juga usul. Karena memang usia Farel itu baru 11 tahun. Nah setelah ini memang Farel itu mau dibuatkan lagu ya, yang liriknya itu sesuai dengan usia si Farel. Nah Bu, ini kan sempat beredar kabar juga yang kami terima itu bahwa Farel itu sempat menjadi pengamen. Betul, betul. Ceritanya begini, memang betul Farel itu ngamen sama orang tuanya. Tapi sudah 1 tahun yang lalu. Itu ngamennya itu ya, kalau kepengin tahu itu berangkatnya jam 3. Jam 3 malam. Sampai jam berapa Bu? Sampai jam 5. Pulang terus sekolah. Itu biasanya di Pasar Strono atau Pasar Rogo Jambi. Itu berarti masih dalam masa sekolah Bu ya? Iya, kelas 4. Berarti dia sempat ngamen, bangun jam 3 malam sampai jam 5 pagi, kemudian dia sekolah. Ya, betul. Apakah gimana Bu ya? Sebentar, saya masih menelaah karena sekolah itu kan berat Bu ya, karena seharian. Dalam masa sekolah itu Farel pernah kayak mengantuk misalkan, atau pernah mengeluh misalkan, biasanya kan ada guru pendamping. Pernah nggak sih Farel itu mengeluh sama ritme jadwalnya itu Bu? Nggak pernah mengeluh. Dia tetap enjoy karena apa ya, itu dorongan ekonomi. Seperti itu, dorongan ekonomi dia diajak. Dia ngomong sendiri karena memang keadaan orang tua seperti itu. Ya, dia mampunya jam segitu diajak berangkat sama orang tuanya, ya berangkat. Itu sudah 1 tahun yang lalu, kelas 4 itu. Nah setelah itu kan dia sudah di manggung kemana-mana, sudah nggak ngamen lagi. Luar biasa. Iya. Ya. Ngamen. Bayangkan anak sekecil itu harus bangun jam 3 pagi untuk pergi mengamen sampai jam 5 pagi, kemudian pulang untuk bersiap-siap sekolah. Farel, kamu anak yang hebat, luar biasa sekali. Iya. Nah ini Ibu kan, kalau kita memperhatikan obrolan kita dari tadi, Ibu kan yang mengizinkan Farel untuk manggung, jadwal-jadwalnya dikonfirmasi ke Ibu, kemudian Ibu juga yang minta ke manajemen untuk dibuatkan lagu yang sesuai dengan umurnya. Betul. Nah dilihat dari situ, kedekatan Ibu sama Farel itu seperti apa sih Bu? Kok udah kayak emak kandungnya sendiri? Monggo. Oh gitu.
Saya tuh walaupun baru sebentar di situ ya, saya memang seneng sama anak-anak yang punya prestasi itu mesti saya dekati. Jadi apa ya, anak itu kalau diperhatikan itu seperti ibunya sendiri, bukan hanya Farel. Kan di sekolahan saya itu saya tempel kertas, di situ ada saya suruh milih kalau pagi, ada yang jabatan tangan, ada yang tos, ada yang minta dipeluk. Oke. Gitu. Jadi kalau pagi itu kan tadi saya sudah ngomong, saya bentuk piket 22 guru, saya suruh milih salah satu. Nah, kalau anak itu katakanlah kurang perhatian di rumah katakanlah ya, itu mesti milih yang dipeluk, ya saya peluk juga. Oh, Ibu juga ikut? Iya, ikut. Itu memang saya pernah lihat metode tersebut di beberapa sosmed, Bu ya. Saya ngelihatnya kayak terharu sekali. Ternyata Ibu menerapkan Sudah itu di sekolah. Sudah Oke. seperti itu. Tiap hari itu, Bu. Tiap hari. Bisa lah kita datang ke sekolahnya Ibu. Iya, boleh dilihat. Sekolahnya di mana, Bu? SD 2 Kepundungan itu lokasinya di mana? Lokasinya Balai Desa Kepundungan ya. Itu masih lurus kurang lebih 500 meter. Nanti ada pertigaan belok kiri. Terus sampai notok, nanti di situ ada tulisan SDN Negeri 2 Kepundungan. Oke. Itu nanti di situ sudah ada bannernya Farel sama Pak Jokowi. Saya dan Ibu Kepala Desa sudah ada di sana. Oke. Nah, Bu, Farel ini selain tarik suara, apakah dia punya kemampuan lain atau hanya di bidang tarik suara ini aja dia menonjol? Selain tarik suara, dia juga bisa nari. Nah, tari tradisional. Tari Banyuwangi. Wah. Kemarin itu pada waktu di Kepundungan itu kan ada gerebek desa. Nah, itu dia nari jaran goyang. Dan itu apakah didukung penuh sama sekolah dengan mengadakan ekstra kayak gitu, Bu? Betul, di sekolahan saya ya, sekolahan SD 2 Kepundungan itu ada beberapa ekstra. Yang pertama ekstra tari, kemudian pramuka. Nah, kemudian ini ada memang guru SD 2 Kepundungan itu ya suaranya lumayan lah. Yang namanya Bu Ika itu kasih pelajaran anak-anak untuk seni suara. Tarik suara, Bu. Tarik suara. Ini untuk ke depan ini mau saya tambah ekstra olahraga lah. Nanti sore-sore itu kan orang Sumberjo itu ya suka banget dengan olahraga volleyball seperti itu. Makanya ke depan mau saya kasih ekstra seperti itu. Jadi nanti ketika ekstra berjalan, warga juga bisa ikut menyaksikan gitu, Bu ya? Boleh saja. Ibunya ternyata humble sekali ya. Coba kepala sekolah saya dulu kayak Ibu. Dulu kepala sekolah saya itu saklek, Bu, kaku gitu loh. Kenapa kita harus saklek? Ya biasanya gitu, Kita Bu. guru dan kepala sekolah itu kan hanya pelayan masyarakat. Apa permintaan masyarakat? Kalau sekolah itu mampu ya monggo, seperti itu. Nah, Bu, ini di SD 2 Kepundungan selain Farel, ada tidak siswa yang berprestasi di bidang lain? Mungkin menggambar atau ditari atau mungkin di bidang lain seperti itu, Bu? Ada. Kemarin saya kan pernah ngomong tadi ya, di SD Kepundungan 2 itu memang ada ekstra tari. Nah, itu juara 1 lomba tari gandrung menur, tapi hanya tingkat kecamatan. Tapi nggak masalah, walaupun tingkat kecamatan, yang penting kan sudah berprestasi. Betul. Iya. Berarti luar biasa. Tidak hanya Farel aja ya, teman-teman diingat ya. Betul. Ternyata di SD 2 Kepundungan itu banyak sekali siswa-siswa dengan kemampuan yang luar biasa yang Iya. dicetak dari situ. Gitu. Jadi tidak hanya berfokus pada Farel. Semua siswa itu bisa. Ini juga ini lagi viral juga masalah Gandrung Sewu ini ya. Ini murid saya juga ada yang terpilih 1. Kemarin pada waktu hari jadi pramuka, nah itu dari SD 2 Kepundungan dipilih sebagai pratama. Cewek itu. Nah, ini kan setelah kita gali-galin ternyata SD 2 Kepundungan itu luar biasa, Bu ya. Luar biasa. Dan tapi sayangnya sekarang kan pendaftaran sudah tutup ya, Bu ya. Pendaftaran sudah tutup. Nah, apabila ada anak yang ingin mendaftar misalkan dari pindahan sekolah atau telat daftar gitu, Bu, apa masih bisa, Bu, diterima di SD 2 Kepundungan ini, Bu? Masih bisa, karena kan yang namanya orang desa kadang-kadang mau mendaftarkan anaknya itu
masih ke rumahnya nenek atau bagaimana, masih saya terima. Setelah kita berbincang-bincang, kita kan menemukan beberapa cerita baru, kita menemukan ternyata fakta-fakta di SDN 2 Kepundungan itu ternyata luar biasa. Nah, dari Ibu sebagai kepala sekolah dan juga guru, apakah ada yang ingin disampaikan kepada Farel khususnya atau untuk anak-anak didik di seluruh Indonesia? Monggo. Ya, terima kasih ya. Saya mau menyampaikan bukan hanya untuk Farel, tapi untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ya. Terutama ya murid saya ya. Ini walaupun kita nanti anak-anak nanti punya prestasi setinggi apapun, prestasi maksud saya itu di non akademik, prestasi itu bermacam-macam ya. Saya benar-benar pesan kepada anak didik saya, bahkan di seluruh Indonesia pun, jangan lupa dengan pendidikan ya. Walaupun prestasinya setinggi apa, ya jangan lupa belajar ya. Nanti kedepannya biar lebih prestasi itu diimbangi dengan pendidikan yang seimbang antara non akademik dan akademik. Itu kalau sudah seimbang, kedepannya akan lebih baik lagi. Karena apa? Untuk prestasi non akademik itu juga penting, tapi pendidikan harus nomor 1. Yang namanya prestasi itu kadang-kadang salang surut ya, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Tapi kalau dia nanti sudah dibekali dengan pendidikan yang cukup ya, minimal sarjana ya, itu nanti untuk cari pekerjaan kedepannya akan lebih mudah. Mentalnya harus lebih tercipta ya. Apalagi masalah pendidikan memang penting. Itu pesan saya kepada anak-anak didik semua, terutama kepada anak didik kami yang ada di SDN 2 Kepundungan. Terus selanjutnya untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, mari kita belajar lebih maju lagi, baik di bidang akademik maupun non akademik harus seimbang. Ternyata sangat banyak sekali cerita yang saya dapatkan hari ini dari Ibu, dapat banyak pelajaran juga, dapat dari pengalaman-pengalamannya Ibu juga. Rasanya sedih, bangga, haru gitu ya. Dan harapannya Ibu untuk Farel gimana Ibu untuk kedepannya? Untuk harapan saya sebagai kepala sekolah itu untuk Farel itu, saya tidak bosan-bosan untuk menasihati Farel ya. Sudah sering kali saya nasihati. Saya nggak hanya sama Farel aja, orang tua juga harus ikut Kalau di sekolah itu anak-anak itu waktunya hanya berapa jam, yang paling banyak kan di rumah. Nah, untuk itu di samping saya menasihati Farel, orang tuanya juga saya ajak omong-omongan, saya ajak sharing bahwa prestasi non akademik Farel itu setinggi apa Bu, itu tetap sekolah harus nomor 1. Itu untuk masa depan anaknya panjenengan. Nanti kalau anaknya jenengan itu sukses, bukan saya yang dapat, nanti panjenengan Bapak dan Ibu dan seluruh keluarga yang menerima, bukan saya. Saya sebagai kepala sekolah hanya bisa memberi bimbingan dan dukungan, hanya seperti itu. Tapi Farelnya anaknya kok manut ya itu. Adem sekali mendengarkan ujangan dari Ibu Ambarwati ya. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat untuk pemirsa Banyuwangi Net TV di luar sana. Yang pasti itu pendidikan itu sangat penting ya. Entah bagaimana latar belakang kalian, pokoknya pendidikan itu nomor 1 gitu. Nah, ternyata sudah bermenit-menit, berpuluh-puluh menit kita berdua menemani hari kalian, dan kami sangat bersedih karena kami harus menutup bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu Ambarwati. Semoga kita nanti ada waktu Bu ya, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, kita sharing lagi. Nanti kita main lah ya ke SD 2 Kepundungan ya. Kita mau lihat praktek yang itu tadi, salam pagi itu tadi Bu ya. Iya betul. Nah pemirsa Banyuwangi Net TV dimanapun Anda berada, melalui perbincangan saya tadi dengan Ibu Ambarwati, ternyata banyak sekali permasalahan yang kita temukan di sini. Dan pastinya banyak sekali pro kontra yang menyertai tentang viralnya Farel ini. Mungkin ada beberapa yang komentar, halah suara gitu doang, gue emang juga bisa. Suara gue juga lebih bagus, Kle. 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 Oh tenan aku wedi.
Cuma bedanya itu adalah rezekinya itu sayangnya nggak ke kamu gitu loh. Nah ternyata sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dalam program Ngopi Ngobrol yang pasti-pasti di Banyuwangi Net TV. Sampai jumpa.